Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya mau wawancara tentang pengambilan keputusan yang biasanya Pak Heri lakukan di sekolah jika ada kasus-kasus atau permasalahan. Langsung saya mulai deh. Monggo. Ya, yang pertama, selama ini bagaimana Pak Heri dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Setiap menyikapi ada kasus-kasus yang merupakan dilema atau etika, ya yang pertama ya saya lakukan yaitu menggali informasi itu paling utama dari pihak-pihak yang terkait, dan kita nanti baru bisa menyimpulkan. Kemudian kita akan melanjutkan dengan mengambil sikap untuk mencari jalan keluar atau solusi yang terutama dari orang-orang yang terkait, baik di luar konteks atau di luar lingkungan kita maupun di dalam lingkungan sekolah itu sendiri. Kemudian yang kedua, selama ini bagaimana Pak Heri menjalankan pengambilan keputusan ini di sekolah? Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang biasanya sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan. Ya. Untuk mengambil suatu keputusan yang intinya kedua-duanya berkepentingan juga bermanfaat, atau paling tidak kita untuk mengambil keputusan menyesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan sekolah itu sendiri. Yang paling utama kita tentukan dan pilih. Itu menurut saya. Ya. Terima kasih Pak Heri. Untuk selanjutnya yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya dilakukan selama ini dalam mengambil keputusan Pak Heri? Ya. Langkah-langkah yang saya lakukan terutama yaitu untuk mengambil suatu keputusan, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi permasalahan, baru kemudian menggali informasi. Nah, ini bersumber dari di luar, siapa saja yang terlibat dalam keputusan ini, dari orang-orang yang terlibat di dalam proses permasalahan atau kasus yang ada. Kemudian baru kita mempertimbangkan untuk kepentingan bersama, terutama itu. Dan yang penting, yang paling utama tidak melanggar hukum yang berlaku untuk menentukan kepentingan bersama tersebut. Nah, selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Pak Heri anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pada kasus dilema etika yang perlu kita lihat adalah yang paling urgen ya, yang paling urgen itu kita selesaikan. Yang paling penting yang paling utama itu yang hal-hal yang mendesak perlu kita pertimbangkan lebih dahulu dan kita sikapi untuk kita selesaikan dalam menentukan keputusannya. Jadi yang mendesak dulu yang diselesaikan terlebih dahulu gitu ya. Ya, terima kasih. Kemudian yang kelima, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan untuk Pak Heri dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Ya. Tentang pengambilan keputusan terutama kasus dilema etika adalah yang utama itu kasus-kasus yang mana kedua-duanya penting dan benar. Ada permasalahan, banyak permasalahan itu sama-sama tingkat kepentingan dan benarnya itu sama, berimbang, tetapi kita harus mampu mencari yang paling kita prioritaskan yang mana, yang
kita selesaikan seperti itu. Nah, apakah Pak Heri memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ataukah langsung menyelesaikannya pada saat itu di tempat, atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur atau apa yang Anda jalankan? Kalau jadwal itu tentunya tidak ya, tetapi karena kasus-kasus dilema itu kan insidental, muncul sewaktu-waktu, dan intinya kita bisa menyelesaikan bersama, dan tentunya dengan menganalisa kasus atau permasalahan. Kemudian kita bermasyarakat dengan pihak-pihak terkait dalam mencari solusi bersama, dan tentunya dari solusi itu kita bisa mengambil dan menarik kesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi tidak usah dijadwal ini masalah harus diselesaikan kapan ya Pak. Ketika ada masalah langsung diselesaikan seperti itu. Permasalahannya insidental. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Heri dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Terutama kita dalam mencari faktor-faktor yang untuk mempermudah pengambilan keputusan, terutama kasus-kasus dilema atau pihak-pihak yang terkait, menyelesaikan secara profesional, yaitu dengan menghargai dan menerima keputusan yang telah disepakati bersama. Jadi dari secara profesional ya, kita untuk menghargai agar keputusan itu diterima, yaitu melaksanakan dan menyepakati secara bersama hasil keputusan tersebut. Saya kira seperti itu. Ya. Ini yang terakhir Pak Heri. Dari semua hal yang telah Pak Heri sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Pak Heri petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika ini? Banyak ya yang pembelajaran yang dapat kita petik dari pengalaman dan pengambilan keputusan dilema etika ini, yaitu kita harus benar-benar berhati-hati dalam menelaah suatu kasus atau permasalahan dengan mempertimbangkan hal-hal yang positif dan negatif dari tindakan keputusan yang akan diambil, karena pada setiap pengambilan keputusan tidak semua pihak atau yang akan terpuaskan dengan hasil yang kita sampaikan, karena untuk menyatakan hal yang baik dan tidak itu memang dari semua pihak mempunyai pemikiran yang berbeda. Tetapi paling tidak dengan penyampaian yang baik, penyampaian pendapat yang baik, dan solusi yang paling kita utamakan adalah mengkondisikan jalan tengah, yaitu supaya hal-hal tersebut bisa diterima dari pihak-pihak yang terkait. Menurut saya seperti itu. Ya, terima kasih Pak Heri sudah menyempatkan waktu untuk wawancara bersama saya hari ini dalam mengerjakan tugas dari program Guru Penggerak. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9 langkah pengujian yang telah kami pelajari di modul 3.1. Jika pada narasumber pertama lebih mengedepankan pada penggalian informasi, kemudian menyimpulkan dari informasi yang telah didapatkan dan kemudian mencari jalan keluar, dari narasumber yang kedua lebih melihat terlebih dahulu apakah masalah atau kasus yang ada termasuk dilema etika ataukah bujukan moral. Dari hasil wawancara yang saya lakukan terhadap dua narasumber, terdapat beberapa persamaan, terutama mengenai beberapa hal yang ada pada 9 langkah pengujian, yaitu yang pertama mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, apa penyebabnya, menentukan siapa yang terlibat, apakah masalah tersebut melanggar hukum atau tidak. Namun dalam mencari penyelesaian, tentunya dari kedua belah pihak juga mempertimbangkan dari berbagai sudut pandang untuk dalam pengambilan solusi supaya tidak merugikan pihak yang lain. Sedangkan perbedaannya adalah pada narasumber pertama lebih mengedepankan diskusi untuk pengambilan keputusan dan mendahulukan masalah yang urgent atau yang mendesak. Sedangkan untuk narasumber kedua terlebih dahulu tentu melakukan analisis, kemudian baru menentukan solusinya sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku. Dari hasil wawancara saya terhadap dua pemimpin yang berbeda, maka jika menghadapi suatu kasus dalam pengambilan keputusan, maka akan menerapkan 4 paradigma, kemudian 3 prinsip dan juga 9 tahap pengujian terhadap suatu kasus untuk mencari solusi dengan melakukannya secara runtut. Penerapan yang akan saya lakukan dalam pengambilan keputusan terhadap dilema etika adalah tentunya tetap mengacu pada 4 paradigma, kemudian 3 prinsip dilema etika dan juga 9 langkah pengujian terhadap suatu masalah, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kebajikan, kemudian berpihak pada murid dan juga tidak merugikan pihak yang lain. Pada tugas demonstrasi kontekstual kali ini saya menggunakan format video yang merupakan hasil wawancara saya dengan kepala sekolah saya dari SDN Kedungrejo, yaitu Bapak Heri Handoko, dan saya melakukan wawancara secara tertulis dengan Ibu Emi Kurniawati dari SDN 1 Sukorami. Kemudian refleksinya juga saya menggunakan video. Dalam wawancara yang saya laksanakan, saya berusaha menggunakan bahasa yang baku dan mudah dipahami agar orang lain ketika melihat video saya ini mengerti tentang apa yang ingin saya sampaikan. Waktu ketika saya melakukan wawancara sekitar 8-10 menit, kemudian refleksi sekitar 10-12 menit.